Masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan dan kita sedang bersama Kang Robiana Dani selaku Ketua Forum RW Sekota Bandung untuk membahas mengenai kewenangan lebih RW dalam menertibkan warganya. Tadi disebutkan bahwa ada kewenangan yang ingin disampaikan begitu dari Ketua Forum RW ya Kang. Nah, apakah sebenarnya manfaat yang akan didapatkan oleh warga dengan adanya kewenangan lebih ini Kang? Dengan adanya kewenangan lebih ini tentunya warga sangat bisa memanfaatkan karena akan mengetahui tetangga kita, pendatang, tamu dan lain sebagainya. Selama ini kan apalagi di perkotaan cuek-cuek aja kan. Mulai individualistis gitu ya di perumahan. Jadi akhirnya tergeruslah nilai-nilai kemasyarakatan itu. Gotong royong tidak ada gitu kan. Kerjasama di lingkungan tidak ada. Itu nilai-nilai kemasyarakatan itu tergerus, terkikis sedikit-sedikit. Sehingga individualistis semuanya individual. Itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini kewenangan RW yang lebih tadi bagaimana untuk menjaga kegotong royongan, kebersamaan, gitu kan di lingkungannya itu saling mengenal satu sama lain, sehingga mudah mengontrol siapa yang datang, itu kan, mudah mengontrol siapa yang datang, siapa dia, gitu kan, itu. Iya, selama ini kan cuek-cuek aja, sehingga tidak terdeteksi dia itu siapa, ya bisa saja pengedar narkoba, teroris dan sebagainya, itu kan. Itu. Termasuk mungkin pada kasus bom panci terakhir di Betul, Arjuna itu betul. apakah itu salah satu kecolongan RW tidak mengetahui warganya begitu? Ya kalau dikatakan kecolongan ya memang mungkin rata-rata karena itulah itu kurangnya pemilik kontrakan melaporkan pada RW-RW-nya. Sedangkan RW kan terbatas juga gitu kan, akan ada RW yang bekerja, yang berusaha sehingga tidak selalu ada di rumah, sehingga untuk mengontrol itu kurang begitu optimal itu. Jadi harusnya yang pemilik kontrakan, pemilik kos-kosan itu yang melaporkan kepada RT dan RW sehingga mudah dikontrol siapa. Semuanya, Iya, ya? betul. Oke. Nah, Kang sebenarnya saya ingin tahu juga sih aktivitas RW itu untuk lingkungannya itu bagaimana sih Kang? Apakah memang harus in charge setiap minggu atau setiap hari mungkin kerjanya itu seperti apa? Kalau RW sebetulnya tidak ada jam kerja, bahkan kalau dikatakan RW itu 24 jam Oh, kerja. 24 jam. Iya, 24 jam kerjanya itu kan waktunya kapan saja itu selalu melayani masyarakat karena fungsinya untuk melayani ya. Betul. Untuk melayani masyarakat itu mau siang mau malam itu selalu kan. Tapi kan kita juga masyarakat harus memahami atas keterbatasan RW. Jadi janganlah itu kan memaksakan harus RW itu harus melayani dengan gimana. Kadang-kadang ada kan warga yang marah karena RW yang tidak ada, ya kan RW juga manusia yang harus bisa mencari penghidupan gitu kan. Dan di sini juga tentunya RW-RW harus mampu gitu kan untuk menanggulangi hal-hal yang muncul seperti itu, ketidakpuasan warga dan sebagainya. Dan warga juga harus memaklumi atas keterbatasan RW. Karena RW 24 jam saya kira. Iya betul. Itu 24 Baik. jam. Kang, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil terakhir membuat program PIPPK. RW sendiri yang masih berlanjut sampai saat ini, dari forum RW ini menyambutnya seperti apa Kang? Ya tentunya kita menyambut baik sekali dengan program PIPPK ini. Dulu kan ada P2KB ya dari periode 2013. Sekarang ada PIPPK. Ini bagus sekali karena tiap RW diberikan kewenangan, diberikan bantuan 100 juta. Tapi bukan berarti 100 juta uang, tapi berupa untuk pembangunan gitu kan, tapi uangnya juga tidak terima oleh RW, itu ada dalam DPA kelurahan kecamatan di pemerintah itu sendiri. Bahkan di sini tentunya RW itu secara merta menerima uang terus melaksanakan pembangunan, karena pelaksanaannya dilaksanakan oleh penyedia barang jasa. Iya, pihak ketiga itu. Itu swakelola, harusnya saya menginginkan ada swakelola sekolah murni, yaitu dilakukan oleh RW. Sehingga akan timbul partisipasi masyarakat, akan timbul swadaya masyarakat. Tapi sanggup nggak Kang RW untuk melakukan swakelola itu? Sanggup. Ya? Makanya kami Forum RW nanti akan mengadakan pelatihan penguatan kelembagaan RW. Bagaimana RW nanti kuat lembaganya gitu kan untuk bisa melaksanakan program ini. Dan RW akan dilatih bagaimana membuat perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan sehingga RW itu mampu membuat perencanaan untuk perencanaan pembangunan jangka menengah sehingga diaplikasikan di rencana tahunan itu kan. Nah itu nanti kita akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada RW-RW untuk bagaimana merencanakan pembangunan. Oke baik. Kang, dari segi infrastruktur sebenarnya yang dibutuhkan oleh RW ini apa? Ya tentunya infrastruktur hal yang penataan lingkungan. Penataan lingkungan. Bagaimana drainase ini bisa tertata dengan baik, mungkin taman-taman atau sekarang mungkin gang-gang kan sudah sangat sempit di Kota Bandung, banyak gang-gang kita bikin vertical garden gitu supaya indah dilihat. Hal-hal yang kecil lah. Tapi itu untuk dari PIPK. Tapi kalau untuk musrenbang itu tentunya RW harus bisa mengusulkan yang pembangunan yang besar-besar.
Misal contoh ada untuk bagian penanggulangan banjir gitu kan yang memang ada di bantaran sungai. Nah, itu mungkin tidak mungkin dari PUPK dananya tapi dari dana Muslenbang gitu kan bisa dilayani oleh pemerintah itu. Hal-hal yang sifatnya untuk penataan lingkungan Penataan aja. lingkungan dulu. Oke, kalau dari kalau tadi kita berbicara infrastruktur, Kak. Saya ingin tahu mengenai pemberdayaan masyarakat. Apakah menurut Akang sendiri nih atau dari pihak RW itu sudah optimal belum sih Kang pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung ini? Kalau ini mah belum dikatakan optimal belum ya, belum. Belum ya? Nah, tingkat partisipasi dilihatnya tingkat partisipasi masyarakat. Betul. Itu. Ada beberapa RW yang memang tingkat partisipasi masyarakatnya bagus sehingga kalau ada pembangunan ikut serta ketersertaan gotong dan sebagainya. Diberdayakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoringnya dia melaksanakan secara baik. Tapi memang ada beberapa yang belum secara optimal. Tapi rata-rata cukup ada pemberdayaan di masyarakatnya untuk oleh RW untuk mengajak ikut serta masyarakatnya gitu kan. Oke, baik. Kang Robi, mungkin terakhir apa sih sebenarnya harapan begitu dari para RW dengan adanya kewenangan RW ini? Harapannya bahwa RW itu betul-betul bisa mampu melaksanakan tugasnya secara baik, karena ini tugas sosial gitu kan, mampu melaksanakan tugas yang baik, tidak terlalu terbebani dan tersalahkan gitu kan dalam melaksanakan tugasnya. Jangan selalu menyalahkan RW-nya dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada aturan-aturan yang baku, yang bisa mengikat ke semua, sehingga RW itu mudah untuk melaksanakan tugas-tugasnya itu. Oke, ke depan juga kita akan ada Pilwalkot. Apakah RW ini udah siap mengawal Ya tentu. pilkada nanti? Tentu, karena nanti hasil dari Pilwalkot itu harus betul-betul menghasilkan wali kota yang memang nyaah ke RW, gitu kan, nyaah ke forum RW gitu kan, karena memang ujung tombak pemerintah adalah RW. Betul. Itu, ujung tombaknya RW. Oke. Yang melaksanakan pemerintahan, program-program pemerintahan ya RW semuanya. Oke, baik Kang. Kang Robi sekali lagi terima kasih. Intinya sama-sama. mungkin perlu ada kontribusi tidak hanya dari RW, RT tapi dari para warganya juga ya Kang. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih Kang Robi atas waktunya telah hadir di studio Kompas TV. Dan saudara, demikian perbincangan kami pada pagi hari ini. Saya Nabila Gita beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.